Shalom, apa kabar Anda semua? Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Maret dan kita memasuki seri khotbah yang baru, yaitu QT, yang kepanjangannya adalah Quiet Time. Ya, Quiet Time atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan nama saat teduh. Quiet Time atau saat teduh bukanlah istilah baru dalam dunia kekristenan. Sejak akhir abad ke-19, kata quiet time sudah digunakan oleh orang-orang Kristen di Inggris dan Amerika sebagai kegiatan pribadi mereka bersekutu dengan Tuhan. Kata quiet time juga bisa diartikan heart-to-heart time atau one-on-one time, di mana orang-orang percaya melakukan persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Kegiatan yang mereka lakukan meliputi berdoa, meditasi, kontemplasi, bernyanyi, dan mempelajari firman Tuhan. Dan sepertinya definisi yang saya jabarkan, quiet time sudah tidak asing lagi bagi kita. Betul? Gereja kita juga aktif mengingatkan setiap jemaat untuk memiliki quiet time. Ada buku Living Life yang selalu dibagikan setiap bulannya secara cuma-cuma untuk membantu kita dalam membangun quiet time. Jika Anda ingin mendapatkan buku Living Life juga, Anda bisa mengisi online response card kami. QR code-nya akan ditampilkan di layar Anda. QT adalah waktu yang tepat untuk kita berbicara kepada Tuhan melalui doa pribadi kita. Dan waktu yang tepat juga untuk mendengar suara Tuhan. Ya, mendengar suara Tuhan. Pernahkah Anda mendengar suara Tuhan? Coba pikirkan. Kebenarannya adalah memang Allah berbicara kepada umatnya. Allah berbicara kepada Anda dan juga kepada saya. Dan dalam seri khotbah ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana mengetahui Allah berbicara kepada kita, bagaimana mendengar suara Tuhan, bagaimana kita mengetahui waktu yang tepat Tuhan berbicara kepada kita, dan apakah benar ini Tuhan yang berbicara atau bukan. Hal ini bisa digambarkan seperti radio. Anda ingat radio kuno yang ada putaran untuk mencari frekuensi? Kita perlu memutar terus sampai ketemu frekuensi yang tepat, supaya suara radio yang ditangkap jadi jernih. Nah, mendengar suara Tuhan adalah seperti ini. Kita perlu mendapatkan frekuensi yang tepat untuk menangkap suara Tuhan yang jernih. Pada dasarnya, setiap kita mempunyai kapasitas untuk mendengar suara Tuhan. Karena Ia sendiri yang menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Ini yang membuat kita berbeda dengan binatang atau tumbuh-tumbuhan. Manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan, Sang Pencipta. Tetapi binatang dan tumbuh-tumbuhan enggak. Mereka tidak berdoa. Mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi kita memiliki segala kapasitas yang Tuhan beri untuk berkomunikasi dengannya. Dan berkomunikasi bukan sekedar kita berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga berbicara kepada kita. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah Anda menangkap frekuensi yang tepat untuk mendengar suara Tuhan? Yesus sudah mengatakannya sejak 2000 tahun yang lalu. Kita lihat Lukas 8 ayat 8 berkata, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Apa yang Yesus maksudkan? Kita diciptakan dengan telinga sebagai indera pendengar. Kapasitas sudah Tuhan sediakan. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Yesus memberikan kisah perumpamaan tentang seorang penabur. Mari kita lihat dalam Lukas 8, ayat 4 sampai yang ke-15, saya akan bacakan, dan mari kita simak sama-sama. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan.
Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Banyak orang mempunyai kapasitas untuk mendengar suara Tuhan, tetapi ia memilih untuk tidak mendengar. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan untuk mengasihi orang lain, bahkan mengasihi musuh atau orang-orang yang sudah menyakiti. Lalu masih banyak orang yang tidak bisa mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Firman Tuhan berkata untuk mengutamakan Dia di atas segalanya. Lalu masih sering kita tidak mengutamakan Tuhan. Kadang lebih mementingkan urusan pribadi kita, pekerjaan kita, atau hobi kita, dan lupa bahwa Tuhan sudah memberikan kita kehidupan. Hati-hati akan hal ini. Kapasitas sudah Tuhan berikan. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan yang kita perlu lakukan adalah melatih pendengaran kita, melatih kepekaan kita akan suara Tuhan. Mengapa mendengar suara Tuhan sangat penting? Ada 3 alasan yang kita lihat. Yang pertama, mendengar suara Tuhan membuktikan bahwa saya adalah bagian dari keluarga Allah. Mendengar suara Tuhan menjadi bukti konkret bahwa kita adalah seorang percaya. Ini membuktikan bahwa kita memiliki relation atau hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Ia berbicara juga kepada Anda dan kepada saya. Pernahkah Anda mengirim pesan, mungkin melalui WhatsApp atau Instagram DM, ke seseorang yang terkenal? Ya, mungkin artis. Anda terus mengirim pesan kepada mereka setiap hari, tetapi Anda nggak pernah mendapatkan balasan dari mereka. Ya, karena ini memang Anda hanya fan, sebatas itu. Tetapi berbicara kepada Tuhan bukan seperti itu. Bukan komunikasi satu arah, tetapi Tuhan juga berbicara balik kepada kita. Jika Anda belum pernah mendengar suara Tuhan, Anda perlu mempertanyakan hubungan Anda dengan Tuhan. Lihat Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Seberapa kenal kita dengan Tuhan? Seberapa kenal kita dengan suara Tuhan? The better you get to know Christ, the better you begin to recognize God's voice. Kita lihat yang kedua. Mendengar suara Tuhan melindungi saya dari kesalahan-kesalahan. Di dalam berbicaranya, Allah seringkali memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Amsal 3 ayat 6. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Pada saat Anda memulai hari dengan QT, mungkin Tuhan sedang berbicara kepada Anda untuk memberikan peringatan-peringatan. Contohnya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan yang Anda baca hari itu. Tuhan sedang berbicara kepada Anda bahwa mungkin di hari itu Anda akan bertemu dengan orang yang sangat menyebalkan. Anda akan ketemu dengan masalah yang menyulitkan Anda. Tetapi Tuhan sudah terlebih dahulu berbisik kepada Anda. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu artinya Tuhan sedang melindungi Anda untuk gak marah-marah di hari itu. Tuhan sedang menjaga kita untuk tetap berada di dalam track-nya. Mari kita lihat yang ketiga. Mendengar suara Tuhan menolong saya mencapai keberhasilan. Mazmur 32 ayat yang ke-8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Keberhasilan atau kesuksesan yang dimaksud bukan yang seperti dunia gambarkan, yang biasa bersifat egois. Tetapi keberhasilan atau kesuksesan yang dimaksud adalah hidup yang berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Pertanyaannya, apa rencana Tuhan dalam hidupmu? Lalu bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar suara Tuhan? Ada 4 hal yang akan kita pelajari saat ini. Yang pertama, jika ingin mendengar suara Tuhan, Anda harus menanam pikiran yang terbuka. Apa artinya? Artinya, Anda harus belajar untuk cepat memahami. Anda harus siap untuk menerima. Anda harus siap untuk terbuka. Masalah utama dari tidak mendengar suara Tuhan adalah penolakan. Mungkin saya nggak perlu mendengar suara Tuhan. Saya nggak percaya Tuhan berbicara kepada saya. Banyak orang
yang menutup sendiri kemungkinan Tuhan berbicara kepadanya. Jika Anda berpikir Tuhan tidak akan berbicara kepada Anda, ya jawabannya Tuhan nggak akan berbicara. Dia nggak akan berbicara. Sekularisme masa kini menutup pikiran banyak orang untuk mempercayai Tuhan yang sanggup berbicara. Ini yang Yesus maksudkan di dalam perumpamaan yang pertama. Lukas 8 ayat yang kelima. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Anda tahu, seorang petani pada saat menabur benih biasanya berdiri di satu jalan kecil yang memang dibuat untuk akses mereka berjalan. Nah, biasanya ada benih-benih yang jatuh di jalan itu. Dan tentu benih-benih itu tidak akan tumbuh, karena mungkin akan diinjak sama si petani itu sendiri, atau mungkin ada burung liar yang akan memakannya. Dan Yesus memberikan penjelasan di ayat yang ke-12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ada dua karakter dari jalan di pinggir kebun atau sawah. Keras dan sempit. Betul kan? Nggak mungkin jalan itu dibuat seperti seluas jalan raya. Anda tahu seperti itu juga pikiran orang-orang yang menutup diri. Keras dan sempit. Mereka menutup hati mereka, pikiran mereka. Pola pikir yang sempit menghambat Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Ada 3 hambatan terbesar dalam pikiran yang membuat orang menutup diri dari suara Tuhan. Kesombongan, ketakutan, dan kepahitan. Ketiga hal ini menjadi penghambat pikiran kita untuk mendengar suara Tuhan. Apa yang Anda miliki bukan segala-galanya. Tidak ada hal yang bisa disombongkan di hadapan Tuhan. Apa yang Anda takutkan juga bukan segala-galanya, sehingga Anda menutup diri dari Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman pahit yang Anda alami tidak selamanya harus ada di hati Anda. Ini yang sering kali kita lakukan. Kita terus-menerus memeluk pengalaman-pengalaman pahit kita. Kita pegang, kita bawa kemana-mana. Ketika Tuhan berbicara kepada kita untuk melangkah, kita ingat pengalaman-pengalaman pahit dan kita mulai ragu. Kita takut salah langkah. Kita takut mengalami hal-hal yang buruk seperti yang sebelumnya pernah terjadi. Suara Tuhan bukan suara kegagalan. Rencana Tuhan bukan rencana yang menghancurkan. Amin. Saya mau mengajak Anda untuk menuliskan amin dalam kolom komentar, biar orang lain melihat bahwa Anda percaya dengan rencana Tuhan yang terbaik bagi Anda. Amin. Mari kita lihat bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mendengar suara Tuhan. Yang kedua, jika ingin mendengar suara Tuhan, Anda harus menyiapkan waktu untuk mendengar. Miliki pikiran yang terbuka dan siapkan waktu untuk mendengar. Artinya Anda harus menurunkan sedikit kecepatan Anda. Anda harus menyiapkan waktu tenang untuk mendengar. Siapkan jadwal Anda untuk mendengar suara Tuhan. Tadi kita lihat tantangan yang pertama untuk mendengar suara Tuhan adalah penolakan. Dan tantangan yang kedua adalah terburu-buru. Seringkali kita terburu-buru. Ini kalau di Korea istilahnya pali-pali atau cepat-cepat. Semua harus ekspres. Kita bilang ke Tuhan, Tuhan saya mau mendengar Engkau. Ayo bicara Tuhan. Tapi cepat ya Tuhan, saya cuma punya waktu 5 menit. Tahu apa kemungkinan jawaban Tuhan? Oke, next time aja deh. Itu kalau saya jadi Tuhan ya, saya akan jawab seperti itu. Tapi ini penting sekali untuk kita sadari bahwa siapa Tuhan di hidup kita. Apakah Dia bukan prioritas, sehingga kita hanya menyiapkan waktu-waktu sisa untuk Tuhan berbicara? Kita lihat di ayat yang ke-6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Benih yang jatuh di tanah berbatu akan kesulitan untuk menumbuhkan akar mereka. Anda tahu di Israel permukaan tanah mereka sangat kering dan berbatu, seperti di padang gurun. Dan tanaman atau pohon harus berjuang dengan akar mereka menembus lapisan-lapisan tanah sampai mencapai sumber air. Tetapi jika tanah tersebut banyak bercampur dengan batu-batu, akar tanaman akan kesulitan untuk mencapai sumber air. Dan ini ayat yang ke-13 penjelasannya. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar.
Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yesus menggambarkan dalam ilustrasi kedua ini, di mana banyak orang yang menerima firman Tuhan dengan sukacita, mereka sangat menerimanya, bahkan excited dengan firman Tuhan, tetapi firman yang mereka terima itu tidak mereka taruh di dasar hati mereka. Jadi ini bukan perubahan yang sesungguhnya. Itu hanya sekedar reaksi emosi. Firman Tuhan tidak benar-benar menyentuh hati mereka. Pertumbuhan yang sejati adalah pertumbuhan yang mendalam. Setiap akar-akar harus tertanam dengan baik, dalam, dan kuat. Bukan sekedar akar-akar yang dangkal. Anda perlu mempersiapkan waktu yang cukup untuk itu semua. Begitu juga dengan spiritual kita. Anda tidak bisa terburu-buru. Menyiapkan waktu yang sedikit untuk membangun spiritual Anda. Jadwalkan dengan serius waktu Anda bersama Tuhan. Quiet time. Di dalam QT, Anda bisa berdoa, membaca firman Tuhan, dan mungkin Anda bisa mencatat renungan Anda hari itu dalam buku jurnal sebagai reminder. Anda bisa pakai buku Living Life dalam QT Anda. Dan selain membangun hubungan pribadi yang konsisten dengan Tuhan, kita juga perlu bertumbuh di dalam persekutuan. Anda bisa bergabung dengan small group untuk bersekutu bersama, bertumbuh bersama, belajar firman Tuhan bersama. Kita tahu ada banyak kesaksian-kesaksian di gereja kita. Mereka yang diberkati dan dibangun hidupnya selama bergabung dengan small group-nya. Beberapa waktu lalu ada satu small group yang dengan konsisten berdoa setiap malam, setiap hari untuk salah satu anggotanya yang sedang dikarantina selama proses pemulihan dari COVID-19. Ini satu hal yang luar biasa. Setiap anggota small group tersebut berkomitmen untuk menyiapkan waktu mereka setiap malam, kumpul bersama secara online, berdoa, dan memberikan penguatan untuk salah satu anggota small group mereka tersebut. Spiritual kita dibangun pada saat kita menyiapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Bukan waktu sisa, bukan waktu yang terburu-buru. Kita lihat yang ketiga, cara kita mempersiapkan diri untuk mendengar suara Tuhan. Jika ingin mendengar suara Tuhan, Anda harus mengeliminasi distraksi-distraksi atau penghalang-penghalang. Anda tidak bisa mendengar suara Tuhan ketika pikiran Anda penuh dengan banyak hal, seperti kekhawatiran, kecemasan, atau mungkin rencana-rencana Anda, atau mungkin hobi Anda. Selama kebisingan ada di pikiran Anda, akan ada kesulitan untuk mendengar suara Tuhan. Kita lihat Lukas 8 ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah-tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Kita lihat di ayat ini, benih itu berhasil untuk tumbuh. Tapi ada semak duri yang juga tumbuh bersama-sama dan mulai menghimpit tanaman itu sampai mati. Ayat yang ke-14 sebagai penjelasannya, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ingat, tantangan yang pertama tadi penolakan. Kemudian yang kedua terburu-buru. Dan yang ketiga adalah kesibukan. Distraksi pikiran Anda berasal dari kesibukan Anda. Suara Tuhan tidak terdengar karena suara-suara kesibukan Anda jauh lebih berisik. Hal-hal apa saja yang Tuhan katakan sebagai distraksi? Kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Menariknya di dalam dunia psikologi, hal-hal yang kita sebutkan tadi adalah salah satu penyebab orang mengalami depresi. Pengalaman-pengalaman buruk yang membuat orang tersebut khawatir berlebihan. Orang-orang yang mengejar kekayaan mati-matian sampai fisik dan mental mereka down. Orang-orang yang mencari kesenangan hidup secara ekspres. Mereka lari ke drugs atau ke lain sebagainya. Ini menjadi distraksi-distraksi. Bukan saja membuat mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan, tapi menghancurkan hidup mereka. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Kata Yesus kepadanya, dan berdirilah menghadap aku di atas gunung. Lalu Tuhan lewat di situ, didahului oleh angin yang bertiup kencang sekali sehingga bukit-bukit terbelah dan gunung-gunung batu pecah. Tetapi Tuhan tidak menyatakan diri di dalam angin itu. Sesudah angin itu reda, terjadilah gempa bumi, tetapi di dalam gempa itu pun Tuhan tidak menyatakan diri. Kemudian datanglah api, tetapi Tuhan pun tidak berada di dalam api itu. Sesudah itu suasana menjadi senyap. Lalu terdengar suatu suara
yang kecil lembut. Firman Tuhan yang barusan kita baca adalah peristiwa yang terjadi pada saat Nabi Elia berbicara kepada Tuhan. Tuhan tidak ada di dalam angin kencang yang dahsyat sampai menghancurkan gunung. Tuhan tidak ada di dalam gempa bumi. Tuhan juga nggak ada di dalam api. Tetapi Tuhan berbicara dengan suara yang lembut. Anda tahu apa masalahnya dengan suara yang lembut? Artinya, Anda perlu tenang, quiet, untuk bisa mendengar suara itu. Mari kita lihat yang terakhir. Jika ingin mendengar suara Tuhan, Anda harus sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Ini penting sekali. Tuhan berbicara kepada orang-orang yang memang mau melakukan kehendak-Nya. Ketika kita mau untuk melakukan kehendak Tuhan, artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa setiap rencana Tuhan adalah yang terbaik. Kita lihat ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Orang yang mendengar firman, menyimpan dalam hati, lalu mengeluarkan buah. Garis bawahi kata-kata ini. Tahukah Anda apa ekspektasi Tuhan dari semua yang kita dapatkan? Tuhan tidak berkata, dengar, simpan, dan jadilah orang yang spiritualnya baik. Gak seperti itu yang Tuhan katakan. Tetapi Dia bilang, dengar, simpan, lalu keluarkan buah-buahnya. Apa yang kita dapatkan daripada Tuhan harus menghasilkan buah-buah yang bisa kita lanjutkan seperti tongkat estafet kepada orang lain. Ini ekspektasi Tuhan kepada setiap kita. Amin. Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita kapasitas untuk mendengar suaranya. Jadi bukannya Tuhan tidak berbicara kepada setiap kita. Hanya saja kita yang terlalu sibuk untuk bisa mendengar suara Tuhan. Terlalu banyak distraksi-distraksi yang menghalangi kita mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah memberikan kepada setiap kami kapasitas untuk bisa mendengarkan suara-Mu. Tetapi ampuni setiap kami Tuhan kalau kami memiliki banyak distraksi yang menghalangi kami, yang menghambat kami untuk bisa mendengarkan suara-Mu. Mari Tuhan, tolong kami Tuhan, buat kami bisa lebih peka akan suara-Mu Tuhan. Buat kami bisa mendengar suara-Mu dengan jernih. Buat kami mengerti apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Dan buat setiap kami juga Tuhan, bisa bertumbuh, bahkan berbuah, menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bisa menjadi perpanjangan mulut-Mu Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami bersyukur, kami siap, kami terima firman ini, kami taruh dalam hati kami, dan kami siap berbuah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.